Baik, jadi qiraah mutawatir yang pertama kali menetapkan adalah Imam Ibn Mujahid. Kenapa kok Imam Ibn Mujahid menetapkan ada qiraah mutawatir? Dan bagaimana keadaannya sebelum itu? Jadi sebelum itu qiraah patokannya hanya dua. Yang pertama harus sesuai dengan Rasam Utsmani, karena setelah Khalifah Utsman memerintahkan untuk menyalin dari mushaf Abu Bakar diperbanyak, ya. Jadi mulai sekarang saya tidak akan menggunakan lagi mushaf Utsmani, karena sebenarnya mushaf Utsmani itu nggak pernah ada, hanya salinan dari mushaf Abu Bakar. Di luar sana dipakai mushaf Utsmani, ya definisinya itu ya, mushaf Utsmani adalah mushaf salinan atau hasil perbanyakan dari mushaf Abu Bakar. Kenapa namanya mushaf Abu Bakar? Karena mushaf tersebut hadir pertama kali di masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi di masa sebelum Imam Ibn Mujahid itu menetapkan 7 qiraah mutawatir ini, qiraah yang berlaku, bagaimana orang-orang belajar qiraah ya dari para qori ya, dan mereka patokannya ada 2. 3 sebenarnya, tapi yang ketiga itu tidak terlalu, maksudnya gini, ada tetapi tidak dibakukan. Jadi yang pertama, kan seharusnya syarat qiraah diterima itu ada 3. 1, sanad sahih. 2, sesuai Rasam Utsmani. 3, benar secara lugawi. 3 tuh ya, supaya mudah saya buat agak bersajak. 1, sanad sahih. 2, sesuai Rasam Utsmani. 3, benar secara lugawi. Oke. Nah, dari 3 ini, poin yang utama di masa sebelum Imam Ibn Mujahid menetapkan 7 qiraah mutawatir adalah yang 2 terakhir, 2 dan 3. Jadi sesuai dengan Rasam Utsmani dan harus benar secara lugawi. Tapi yang poin 1, sanad sahih, itu iya tapi tidak terlalu difokuskan, karena mereka belajar secara sanad kan, mereka belajar, artinya mereka punya gurunya pasti punya guru. Nah, tetapi tidak dibakukan bahwa tidak dipertegas bahwa misalnya saya belajar dari Syekh A, ya kan, Syekh A belajar dari Syekh B dan seterusnya sampai kepada para sahabat, sampai kepada Rasulullah SAW. Secara tradisinya, secara metode belajarnya, murojaahnya semua tetap sama dengan sekarang, ya kan. Saya belajar dari imam itu, saya setoran dan seterusnya. Tetapi secara sanadnya itu tidak dipastikan gitu loh. Saya tidak memastikan kepada guru saya bahwa apakah guru sanadnya sahih, nggak begitu gitu ya. Jadi siapapun yang belajar, oh dia seorang qori, baik, kita belajar kepada dia gitu. Sebatas itu saja. Nah, kemudian muncullah Imam Ibn Mujahid. Nama beliau lengkapnya adalah Abu Bakar Ahmad Ibn Musa Ibn Abbas Ibn Mujahid. Ya. Beliau wafat 324 Hijriah. Berarti di 100 tahun keempat, ya. 100 tahun keempat Hijriah. Beliau karyanya adalah Kitabul Sab'ah fi al-Qiraah. Jadi kitab tentang 7, nah 7 sab'ah, kitab tentang yang 7 dalam qiraah. Gitu, dalam qiraat karena itu qiraat gitu ya. Jadi jamak dari qiraah. Nah, kenapa baru beliau yang muncul kaitan dengan dengan mengukuhkan sanad yang sahih dari sisi terhadap qiraah? Karena beliau belajar 2 ilmu sekaligus. Jadi
beliau belajar ilmu qiraah, beliau belajar ilmu hadis. Salah satu imam hadis Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Tarikh Baghdad menyatakan bahwa Ibn Mujahid adalah seorang yang sangat andal dalam hal hadis. Tetapi beliau paham usulul hadis, paham. Jadi ilmu hadis beliau paham, tetapi beliau fokusnya lebih ke qiraah, gitu. Beliau memfokuskan diri lebih ke qiraah. Jadi beliau menggunakan disiplin ilmu hadis diterapkan kepada ilmu qiraah. Apa disiplin ilmu hadis? Ada sanad, ada ilmu rijal, ilmu tentang orang, ya kan? Dalamnya ada asma rijal, ada nama-nama para laki-laki gitu ya, nama-nama laki-laki atau nama-nama perawi gitu ya, biografinya semua itu adalah ilmu dalam lingkup ilmu hadis. Nah, beliau gunakan dalam kaitan dengan qiraah Quran. Guru beliau dalam Al-Quran ada diantaranya ya, ada banyak diantaranya yang saya tuliskan di sini adalah Muhammad Ibn Ahmad dan Kunbul. Nah, Kunbul itu nanti termasuk salah satu perawi dari imam qiraah gitu. Nah, jadi itu alasannya kenapa baru Imam Ibn Mujahid yang mengukuhkan gitu ya. Ada lagi satu lagi kalau tidak salah Imam Al-Jazari kalau tidak salah. Saya agak lupa kemarin baca sekilas tapi belum saya masukkan ke sini, nanti mungkin insya Allah saya tambahkan besok insya Allah ya. Jadi besok di jam yang sama insya Allah di jam 13 WIB kita lanjut materinya sekarang. Mudah-mudahan besok saya bisa temukan kembali itu satu lagi yang ada kaitan juga dengan 7 qiraah ini. Jadi itu penjelasannya kenapa Imam Ibn Mujahid yang pertama kali menetapkan, karena beliau dengan dasar ilmu hadisnya beliau runut, beliau selidiki. Oke, si A punya qiraah ini nih mundurnya ke siapa nih? Siapa guru beliau? Si A. Oke, dicek gurunya. Anda belajar dari siapa? Cek dan seterusnya dengan tertib dan disiplin ilmu hadis. Nah, beliau beliau tetapkanlah 7 qiraah yang mutawatir. 7 qiraah yang mutawatir. Jadi muncul kata mutawatir itu kan sebenarnya istilah hadis. Istilah mutawatir itu kan istilah hadis. Nah, kenapa munculnya di qiraah? Karena beliau menggabungkan ilmu hadis dengan ilmu qiraah. Jadi qiraah mutawatir, 7 qiraah mutawatir itu adalah yang sanadnya sudah pasti sahih dan sudah pasti mutawatir, artinya diriwayatkan oleh lebih dari 10 orang sahabat. Gitu. Itu latar belakang muncul istilah qiraah mutawatir. Nah, siapa saja imam-imam yang disertakan atau dijadikan imam dalam 7 qiraah mutawatir itu? Yang pertama, Imam Nafi. Nama beliau adalah Abu Ruwaim Nafi ibn Abdurrahman ibn Abi Naim Al-Laitsi. Beliau wafat 169 Hijriah. Jadi 100 tahun kedua Hijriah. Ya. Beliau masuk dalam kategori tabi'in. Karena sahabat itu yang terakhir wafat itu sepertinya saya pernah bahas di sini. Itu di tahun 100-an. Jadi sebelum 120 itu yang terakhir wafat. Ada 2 orang yang berdekatan lah waktunya, kira-kira cuma berjarak 6 atau 8 tahun bedanya, tapi di kurun waktu yang cukup dekat lah. Itu ada 2 sahabat. Salah satunya tuh adalah Anas ibn Malik kalau tidak salah. Satu lagi saya lupa namanya, Abu siapa gitu. Jadi ada 2 orang sahabat Rasulullah ya, SAW, yang wafat terakhir itu di tahun 120-an. Nah, sesudah itu adalah eranya tabi'in namanya. Jadi Imam Nafi ini era tabi'in. Mereka ketemu dengan sahabat. Ya, beliau ketemu dengan sahabat.
Ngomong-ngomong, intermezzo sedikit, status sahabat yang disebut sebagai sahabat, ya para sahabat dari Rasulullah SAW itu ada syaratnya. Pertama, mereka berjumpa dengan Rasulullah SAW. Kedua, ketika berjumpa itu mereka beriman kepada Rasulullah SAW. Yang ketiga, ketika mereka wafat, mereka statusnya pun masih beriman kepada Rasulullah SAW dan seluruh ajarannya. Jadi ada 3 syaratnya. Mutlak ini. Hilang satu bukan sahabat. Statusnya bukan sahabat. Nah, maksudnya status ini ya, status title-nya gitu ya. Jadi yang pertama, harus bertemu dengan Rasulullah SAW. Bukan hanya di masa itu, bukan hanya di zaman yang sama, bukan. Harus berjumpa dengan Rasulullah SAW. Kedua, saat jumpa atau mungkin setelah berjumpa itu, artinya selama Rasulullah SAW masih hidup ya. Mau itu langsung beriman, mau itu ada waktu jeda dulu, it's okay, nggak masalah. Tapi intinya selama Rasulullah SAW masih hidup, yang bersangkutan ini sudah beriman kepada Rasulullah SAW dan Quran dan seluruh ajarannya. Yang ketiga, yang bersangkutan wafatnya juga dalam kondisi beriman. Jadi kalau setelah Rasulullah SAW wafat, kemudian yang bersangkutan keluar dari Islam, maka dia tidak lagi berstatus sahabat. Nah, itu status sahabat. Dan itu yang terakhir itu yang punya status itu yang wafat di tahun 100 sebelum 120 lah. Sebelum kita 118, 112 gitu di kisaran itu. Jadi Imam Nafi ini adalah tabi'in. Beliau lahir di Isfahan, kota Isfahan, dan beliau belajar Quran di Madinah. Guru beliau adalah Abu Hurairah dan Ubay ibn Ka'ab, ya, langsung sahabat ya. Murid beliau ada 2. Isa ibn Mina yang dikenal dengan sebutan Qalun, wafatnya tahun 220 Hijriah. Berarti 100 tahun ketiga, abad ketiga Hijriah. Tadi Imam Nafi wafat abad kedua Hijriah. Imam Qalun wafat abad ketiga Hijriah. Para sahabat wafatnya ada di abad ke-1 Hijriah, ada di abad kedua Hijriah. Sementara Imam Nafi wafat di abad ke-2 Hijriah. Ya kan? Muridnya Imam Qalun wafat di abad ke-3 Hijriah. Ini penting, kenapa ada wafat ini penting. Karena kita jadi tahu kedekatan dan kejauhan jarak dari masing-masing sosok atau individunya. Nah, Imam Qalun di Madinah. Kemudian yang cukup terkenal adalah Abu Sa'id Utsman ibn Sa'id yang dikenal dengan nama Imam Warsh. Warsh itu artinya putih, karena memang kulitnya putih. Yang beri nama itu adalah Imam Nafi. Saya bilang baru baca, jadi masih segar. Itu beliau wafat tahun 197 Hijriah, abad kedua Hijriah. Berarti di abad yang sama dengan Imam Nafi, Imam Warsh ini. Masuk kategori tabi'in sebenarnya. Tapi karena beliau tidak jumpa dengan sahabat, maka beliau masuknya tabi'in. Jadi tabi'in level 2 lah anggapan. Beliau lahir di Mesir, kemudian beliau pindah ke Madinah untuk belajar Quran. Yang kedua adalah Imam Ibn Katsir. Ini bukan Imam Ibn Katsir tafsir Quran, bukan ya. Tafsir Quran itu wafatnya di 700-an, 770-an Hijriah, jadi abad ke-8 Hijriah. Kalau ini bukan. Ini wafatnya di abad ke-2 Hijriah. Jadi kita sering sebutnya sebagai Imam Ibn Katsir Al-Maliki. Al-Makki, sorry. Al-Makki, karena beliau dari kota Mekah. Beliau wafatnya di 120 Hijriah, berarti beliau masih jumpa dengan sahabat. Nah, itu Anas ibn Malik, yang salah satu yang termasuk yang terakhir wafat, itu Anas ibn Malik ini. Itu kalau salah 112 Hijriah Anas ibn Malik itu wafatnya. Jadi beliau jaraknya dengan Anas ibn Malik masih deketan. Imam Ibn Katsir Al-Makki ini. Kemudian guru beliau, ini nama-nama para sahabatnya, Abi Sa'id, Mujahid ibn Jabr, Darbas. Darbas adalah hamba sahayanya Ibn Abbas kalau tidak salah. Ya, betul. Darbas adalah hamba sahaya Ibn Abbas yang diperdekakan. Nah, Darbas itu belajar dari Ibn Abbas. Ibn Abbas belajar dari Zaid ibn Thabit dan Ubay ibn Ka'ab. Jadi jelas sanadnya ya. Jelas sanadnya. Nah, ini adalah guru-gurunya Imam Ibn Katsir. Murid beliau yang pertama adalah Abul Hasan Ahmad ibn Bazzah, yang sering dikenal dengan nama Imam Al-Bazzi. Wafat di abad ketiga Hijriah, jadi dekat ya.
250 Hijriah. Yang kedua, nah ini Kunbul tadi. Kunbul inilah guru dari Ibn Mujahid. Ya. Kok saya pakai teacher ya? Ini kok jadi tiba-tiba bahasa Inggris. Sebentar ya, biar konsisten. Afwan. Ya, jadi Abu Amr Muhammad ibn Abdurrahman dikenal dengan sebutan Imam Kunbul. Wafat di abad ke-3 Hijriah, ya, dari Hijaz, dari daerah apakah juga. Dan beliau adalah guru dari Ibn Mujahid. Jadi Imam Ibn Mujahid itu tadi saya bilang di awal ya, beliau belajar qiraah, ya kan, beliau juga belajar hadis. Selanjutnya Imam Abu Amr Zabban ibn al-Ala ibn Ammar, wafat 154 Hijriah, abad kedua Hijriah, berasal di kota Makkah dan tinggal di Basrah. Basrah itu Kufah kalau nggak salah sekarang sebutnya Kufah. Gurunya Abu Ja'far dan Abu Al-Aliyah, keduanya belajar dari Umar ibn Khattab. Jelas ya sanadnya. Ini penting nih, sanad ini penting ya. Jadi 7 imam qiraah itu sanadnya jelas. Ya, sanad jelas. Murid beliau adalah Hafs ibn Umar, beda ya dengan nanti Hafs an Asim, nanti beda yang qiraah yang mayoritas dunia pegang sekarang itu Hafs ibn Sulaiman. Ini Hafs ibn Umar. Sering disebut Imam Ad-Duri, wafat abad ke-3 Hijriah. Jadi mereka berdekatan semua ya. Semua imam qiraah rata-rata wafat di abad ke-2 Hijriah. Para sahabat wafat di abad ke-1 dan ke-2 Hijriah. Jadi para sahabat wafat di abad ke-1 ke-2 Hijriah. Para imam qiraah adalah tabi'in dan mereka wafat di abad ke-2 Hijriah. Rata-rata. Kemudian tabi'ut tabi'in, yaitu para perawi ini yang ada dua semua itu wafat di abad ke-3 Hijriah. Ibn Mujahid wafat di abad ke-4 Hijriah. Jadi ini semua nyambung ini. Ya, rangkaiannya jelas. Oke. Imam Ad-Duri wafat di abad ke-3 Hijriah, berasal dari kota Samarra, lalu pindah ke Kufah. Dan Samarra dan ya dua kota. Beliau buta dan beliau orang pertama yang menghafalkan qiraah banyak. Gitu. Mengumpulkan qiraah dihafal oleh beliau, ini qiraah ini itu baru pertama yang pertama mengumpulkan itu beliau. Dan beliau buta. Ya. Beliau buta. Kemudian yang kedua adalah Abu Syuaib Sholih ibn Ziyad, yaitu Imam As-Susi, wafat di abad ke-3 Hijriah juga, dari negeri Syam. Beliau adalah guru Imam An-Nasai. Imam An-Nasai adalah salah satu imam hadis ya, salah satu muhadis. Sunan An-Nasai atau Sunan An-Nisai ya, sama saja. Nah, gurunya adalah As-Susi ini. Berikutnya Imam Ibn Amir, beda ya. Tadi sebelumnya Abu Amr ini Ibn Amir, beda. Namanya Abdullah ibn Amir, wafat abad ke-2 Hijriah, 118 Hijriah, kotanya Damaskus. Guru beliau Abu Darda dan Al-Mughirah ibn Abi Syihab, dua sahabat. Murid beliau Hisham ibn Ammar, wafat abad ke-3 Hijriah, dari Damaskus, dan adalah guru Imam At-Tirmizi, salah satu imam hadis. Ya, Sunan At-Tirmizi ya. Ya, Hisham, sering disebutnya sebagai Imam Hisham. Kedua adalah Abdullah ibn Zakwan, wafatnya abad ke-3 Hijriah juga, dari Damaskus. Sering disebut sebagai Imam Ibn Zakwan. Selanjutnya, ini yang kita yang mendominasi dunia. Qiraah mutawatir yang berikutnya adalah Imam Asim. Namanya adalah Asim ibn Abi Najud. Wafat abad ke-2 Hijriah, 127 Hijriah, dan jaraknya cukup dekat dengan sahabat ya yang wafat. Tadi kan ada 120 Hijriah ya, imam tadi siapa ya tadi yang wafat abad 120 Hijriah. Ini abad 127 tahun 127 Hijriah. Jadi jaraknya juga dekat. Kotanya Kufah. Nah, ini. Guru beliau banyak. Guru ya, tentu yang lain juga semuanya guru banyak ya, tapi yang cukup lengkap saya bisa temukan detailnya adalah Imam Asim. Ya mungkin karena beliau paling populer ya. Jadi yang pertama adalah guru beliau adalah Abu Abdurrahman yang belajar dari Ali ibn Abi Thalib. Oke. Nah,
Ali ibn Abi Thalib adalah guru Quran dari Al Hasan dan Al Husain. Siapa itu? Cucu ya, cucunya Rasulullah SAW. Kemudian dari sahabat Zir ibn Hubais, dari tabiin Zir ibn Hubais dari Abdullah ibn Mas'ud. Jadi sumber Quran beliau adalah dari Ali ibn Abi Thalib, kemudian dari Abdullah ibn Mas'ud. Berikutnya dari Abu Amr Asy-Syaibani yang belajar dari banyak, dari Ubay ibn Ka'ab, Utsman ibn Affan, Ali ibn Abi Thalib, Zaid ibn Thabit. Jadi di Imam Asim itu numpuk semua qiraah. Ya, dari banyak tuh ya, Ali ibn Abi Thalib ada 2 muncul, jadi saya sebut 1 kali. Kemudian Abdullah ibn Mas'ud, Ubay ibn Ka'ab, Utsman ibn Affan, Zaid ibn Thabit, dari 5 orang. Ya, ini ada dalam dokumentasi foto sanad yang pernah saya share juga di sini, bahwa Imam Asim belajar dari Abu Abdurrahman, ya kan sanadnya. Lalu atasnya sahabatnya dari itu. Ali ibn Abi Thalib, Abdullah ibn Mas'ud, Ubay ibn Ka'ab, Utsman ibn Affan, dan Zaid ibn Thabit radhiyallahu kota Kufah. Yang kedua Abu Amr Hafs ibn Sulaiman. Nah, inilah Hafs yang kita kenal riwayatnya sekarang mendominasi 95% dunia. Wafat 180 Hijriah, jadi jaraknya dekat ya, sangat dekat. Abad kedua, jaraknya dekat dengan wafatnya Imam Asim tuh. Ya, sama-sama abad kedua. Dia lahir di Baghdad, kemudian pindah ke Kufah, Hafs. Kemudian Imam Abu Hanifah dari mazhab Hanafi. Itu adalah murid-murid Imam Asim. Selanjutnya Imam Hamzah, pada komanya. Nama beliau adalah Hamzah ibn Hubaib atau ibn Habib ibn Imarah. Wafatnya abad kedua Hijriah, kotanya Kufah, dan beliau jumpa para sahabat. Guru beliau Al-Amash, lalu Ja'far As-Sadiq, dan keduanya dari Ali ibn Abi Thalib dan Abu Mas'ud. Murid beliau ada 2, Khalaf ibn Hisham ibn To'lab, sering disebut sebagai Imam Khalaf, wafat abad ketiga Hijriah di Kufah. Lalu Abu Isa Khalad ibn Khalid, sering disebut sebagai Imam Khalad. Jadi satu Imam Khalaf, satu Imam Khalad, beda ya. Wafat di abad ketiga Hijriah di kota Kufah. Lalu berikutnya Imam Al-Kisai. Nama beliau adalah Ali ibn Hamzah ibn Abdillah, wafat abad kedua Hijriah di kota Kufah. Guru beliau tadi Imam Hamzah, salah satu guru beliau. Lalu Syu'bah ibn Iyash. Syu'bah ibn Iyash tadi juga salah satu guru dari siapa tadi ya? Sebentar, saya lupa. Dari Imam Asim. Jadi Imam Asim, Syu'bah ibn Iyash, Syu'bah ibn Iyash adalah murid dari Imam Asim. Nah, beliau menjadi guru bagi Imam Al-Kisai. Jadi Imam Hamzah guru jadi bagi Imam Al-Kisai. Murid dari Imam Asim guru bagi Imam Al-Kisai. Mereka sering nyambung. Karena mereka saling belajar ya satu sama lain. 2 murid beliau Al-Laits ibn Khalid, sering disebut sebagai Imam Al-Laits, wafat abad ketiga Hijriah di Kufah, dan Hafs ibn Umar Ad-Duri tadi kan ada juga. Jadi Imam Ad-Duri belajar kepada 2 guru. Ya, Imam Al-Kisai dengan tadi Imam siapa? Ibn Katsir kalau nggak salah. Ya. Yang tadi saya bilang buta tadi ya. Nah, kemudian setelah qiraah mutawatir ada 7, ada 3 yang qiraah masyhur. 3 qiraah masyhur itu adalah ya statusnya sahih tapi sedikit di bawah mutawatir. Tidak memenuhi syarat minimal 10 sahabat gitu, tidak. Ya, masyhur ini di bawah itu angkanya. Saya 7, nah itu berarti statusnya kan enggak mutawatir ya. Ada 3, yang pertama Imam Abu Ja'far, nama beliau Yazid ibn Al-Qaqa, wafat abad kedua Hijriah, 130 Hijriah di kota Madinah. Guru beliau Abdullah ibn Abbas dan Abu Hurairah. Murid beliau ada 3, Isa ibn Wardan, disebut sebagai Imam Ibn Wardan, ya, wafat abad kedua Hijriah.
Sulaiman ibn Jamas disebut sebagai Imam ibn Jamas, wafat abad 2 Hijriah di Madinah 2 di Madinah. Dan Imam Nafi juga adalah murid beliau. Nah, menarik ya. Jadi mereka sering belajar, kelihatan ya keterkaitan satu sama lain gitu. Ya, Imam Nafi pun sebagai murid beliau. Yang kedua Imam Yakub, namanya Yakub ibn Ishaq. Nah, beliau wafatnya di abad ketiga Hijriah, jadi beliau agak junior jatuhnya. Ya kan? Kalau di kota Basrah, guru beliau Abul Munzir Salam ibn Sulaiman tabi'in dari Abu Musa al-Asy'ari. Jadi beliau statusnya tabi'in, belajar kepada tabi'in, belajar kepada sahabat. Dua murid beliau adalah Muhammad ibn Mutawakil Ruwais atau Imam Ruwais, abad ke-3 Hijriah wafatnya di Basrah, dan Rauh ibn Abdul Mukmin wafat abad ke-3 Hijriah di Basrah, dan ini adalah guru dari Imam Al-Bukhari. Nyambung lagi Imam Muhaddis ya. Imam Bukhari itu disebut sebagai Imamul Muhaddis, imamnya para muhaddis Imam Bukhari itu. Kalau baca riwayatnya luar biasa, Masya Allah, tabarakallah. Imam Bukhari itu luar biasa. Imam Muslim adalah murid beliau. Saya baru tahu. Jadi Imam Bukhari itu ternyata gurunya Imam Muslim. Jadi Imam Muslim adalah murid beliau. Imam Muslim adalah yang membuat Sahih Muslim. Nah, guru Quran beliau adalah Rauh ibn Abdul Mukmin, Imam Rauh, dan guru Imam Rauh adalah Imam Yakub. Terakhir adalah Imam Khalaf. Imam Khalaf ini murid dari Imam Hamzah. Dan beliau ternyata punya qiraah juga sendiri. Jadi beliau jadi imam qiraah juga. Gitu. Beliau wafat abad ketiga Hijriah, sama juniornya ya dengan Imam Yakub tadi di Kufah. Guru beliau tadi Imam Hamzah. Kemudian ada Yakub ibn Khalifah al-Asy'ari, bukan Imam Yakub itu ya, itu orang lain, Yakub ibn Khalifah al-Asy'ari. Murid beliau adalah Imam Ishaq dan Imam Idris. Keduanya wafat di abad ketiga Hijriah. Nah, jadi itu adalah perkenalan para imam. Tujuannya saya share itu adalah supaya kita paham bahwa para imam qiraah itu jelas sanadnya, ya, jelas sanadnya sampai kepada para sahabat, sampai kepada Rasulullah SAW gitu ya. Kemudian mereka saling belajar satu sama lain. Jadi imam qiraah belajar satu sama lain, para perawi ya belajar satu sama lain. Jadi mereka sangat dekat, dan jarak mereka wafatnya, kalau cek wafatnya mereka tuh jaraknya sangat dekat. Di generasinya tuh sangat dekat gitu ya. Dan Imam Ibn Mujahid yang kalau menggunakan istilah dunia barat ya, yang mengkanonisasi qiraah, artinya mengukuhkan ya menjadi 7 qiraah mutawatir. Imam Ibn Mujahid itu juga sangat erat terkait dengan imam qiraah gitu. Beliau wafat di abad keempat. Imam qiraah, para perawi dari 7 imam qiraah mutawatir dan 3 imam qiraah masyhur wafat di abad ketiga. Gitu. Jadi jaraknya dekat dan saling nyambung gitu ya, saling sambung gitu. Itu kira-kira sebagai awalannya. Nah, sekarang kita masuk kepada yang bagian yang serunya. Kita mulai membahas studi kasus. Ini saya ambil dari bentar ya. Nah, saya ambil dari tulisan seorang apologet Kristiani. Jadi jelas ya, saya ambil contohnya dari yang sudah dijadikan polemik. Jadi Samuel Green namanya, ya kan? Beliau membuat semacam makalah. Ya, ini ada, saya nggak tahu ini berapa halaman ini. 21 halaman makalahnya tentang beda-beda Quran. Ya, beliau pernah bahas tentang imam-imam qiraah dan seterusnya. Ini saya tidak akan bahas. Nah,
Kita mulai masuk. Siap-siap. Kita harus buka ayat ya. Yang pertama, surah 57 surah Al-Hadid ayat 24 kalau menurut mushaf riwayat Hafs, dan ayat 23 menurut mushaf riwayat Warsh. Ini ayatnya. Kalau di qiraah Hafs, Allah huwal ghaniyyu. Ya. Saya juga buka Qur'annya. Saran saya ikhwan fillah jamaah juga buka Quran supaya tahu, karena nanti ada kaitan dengan terjemahan. Maksudnya dengan arti atau makna dari ayat. Sebentar. Jadi ayat ke-24, fa innallaha huwal ghaniyyul hamid ayatnya. Jadi lengkapnya alladzina yabkhuluna wa ya'muruna nas bil bukhl, dengan kekikiran. Wa may yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Itu bacaan Imam Hafs. Oke. Bacaan Imam Warsh, fa innallahal ghaniyyul hamid. Tidak ada kata huwa. Ada yang masalah? Enggak masalah. Karena kalau dalam memaknai ayat, maka sesungguhnya Allah, kalau dari riwayat Hafs, maka sesungguhnya Allah dia al-ghani al-hamid. Oke? Sedangkan jadi ada penegasan, sesungguhnya Allah dialah, jadi ya itu huwa, dia, atau huwa sering digunakan sebagai kata adalah. Jadi maka sesungguhnya Allah lah adalah gitu. Jadi ada penegasan, ada huwa itu jadi penegasan. Ya kan, biasanya kalau kita lihat definisi, misalnya kita buka ini ya, buka kamus gitu ya. Misalnya ada kata kataba gitu ya, misalnya ya. Kataba yaktubu, nanti si di kamusnya akan tulis huwa apa gitu. Nah, huwa itu artinya it is kalau dalam bahasa Inggris. Nah, jadi kalau dalam konteks ini ketika digunakan riwayat Hafs, innallaha huwa al-ghani al-hamid, maka itu terjemahannya adalah sesungguhnya Allah he is gitu. Dialah al-ghani dan al-hamid. Sedangkan kalau dengan Imam Warsh, fa innallaha al-ghaniyyu al-hamid. Jadi sesungguhnya Allah al-ghani al-hamid. Ada masalah nggak? Enggak ada masalah. Berubah nggak maknanya? Enggak, hanya berubah penegasan. Oke nggak dua-duanya? Oke, orang dua-duanya sanadnya sahih dan mutawatir, kok tidak ada masalah gitu. Oke. Selanjutnya, ini juga saya nggak perlu buka ayat ya, karena ini saya cukup simpel. Surah 3, surah Ali Imran ayat 133. Kalau riwayat Hafs membacanya dengan wasari'u ila magfirah mir rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ard uidat lil muttaqin. Itu adalah ayatnya. Sementara kalau Imam Warsh bacanya syari'u, nggak ada wa-nya. Wa artinya dan. Jadi ya tetap aja ya, maknanya berubah nggak gitu. Oke. Lanjut. Ini Hafs dan Warsh ya. Hafs itu 95%, Warsh itu 1%. Kalau bicara penyebaran di dunia. Oke. Berikutnya. Surah 2 ayat 132. Bunyinya adalah kalau riwayat Hafs, wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya inna allaha astofa lakumuddin. Jadi
Kalau Imam Hafs qiraatnya wa waso. Kalau Imam Warsh wa auso, ya. Wa auso bacanya begitu. Oke, wa auso biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya. Itu sama, belakangnya sama. Depannya wa waso dan wa auso. Kita mulai masuk ke 3 syarat. Ini lebih detail ya. Jadi saya harus buka Microsoft Word karena harus tulis. Atau gini deh. Sementara pakai yang ada dulu. Kalau saya pakai Microsoft Word dulu. Ini kalau dilihat, ya, perbedaannya hanya pada alif. Jadi secara rasam utsmani itu tidak bertentangan. Dua-duanya tidak bertentangan. Oke, karena perbedaannya hanya satu alif. Dan keduanya berasal dari akar kata yang sama. Hanya perbedaannya penegasan. Jadi kalau wawaso itu maknanya adalah mewasiatkan. Kalau wa'auso itu lebih ke memerintahkan atau menekankan gitu. Ya. Itu dari akar kata yang sama. Yang beda adalah penekanannya, penegasan. Kalau mewasiatkan itu seperti ya surat wasiat gitu ya. Seperti surat wasiat. Kalau memerintahkan ya instruksi lah gitu, perintah. Jadi, tapi dua-duanya sama nggak sama? Karena kalau kita perhatikan surat wasiat, itu kan tujuannya surat wasiat itu dibuat untuk dipenuhi kan, untuk dijalani, untuk dilakukan, bukan cuma sekedar surat yang dibaca lalu sudah gitu, enggak. Maka surat wasiat sebenarnya secara tidak langsung merupakan sebuah perintah. Tapi yang dibuat kaitannya dengan wafatnya seseorang kan begitu. Instruksi sebenarnya kan surat wasiat itu. Nah, auso itu adalah instruksi. Tapi secara tegas. Kalau waso itu adalah wasiat. Jadi udah sama. Artinya nggak jauh beda gitu loh. Masih di lingkup yang sama, nggak jadi berubah 180 derajat gitu ayatnya. Oke. Secara tulis secara rasam utsmani juga nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Lanjut. Surah 5. Surah 5 ayat 54 atau 56 pada mushaf Warsh. Ayatnya, wa idza qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zolamtum anfusakum bittikhozikum al-ijal. Oke. Fatubu ila bariikum faqtulu anfusakum zalikum khairun lakum inda bariikum fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Salah ya? Oh, sorry. Itu surah 5. Itu surah 2 ayat 54. Sorry, saya yang salah. Surah 5. Al-Maidah. Sorry, saya yang salah. Bunyinya ada ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum. Nah, itu adalah riwayat Hafs. Man yartadda minkum an dinihi fasaufa ya'tiyallahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Oke. Kalau riwayat Warsh, ya ayyuhalladzina amanu man yartadid minkum. Akar katanya sama ya. Rotada. Jadi yang satu yartada, yang satu yartadid, tapi artinya sama.
Jadi ternyata setelah dipelajari dari Samuel Green juga menjelaskan ini ya. Dia bilang apa ini? This is most likely a different in dialect. Ya. Ya, jadi ini masuk dalam salah satu klasifikasi 7 ahruf yang pernah saya jelaskan, saya pelajari dari Syekh Adnan Abdul Qadir. Ya, yaitu al-lahjah. Al-lahjah itu adalah dialek. Yartada dengan yartadid itu sebenarnya sama, dalnya di tasdid 2. Ada 2 dalnya, cuma yang bedanya cara penyebutannya. Oke. Nah, berikutnya ini agak perlu perhatikan makna. Surah 21 ayat 4. Surah Al-Anbiya. Nah, riwayat Hafs. Qala, jadi ini mesti diperhatikan perikopnya. Ya. Qala rabbi ya'lamul qaula fis sama'i wal ard wa huwas samiul alim. Qala ini dia berkata. Ya, dianya siapa? Harus dilihat dari ayat sebelumnya, yaitu ayat ketiga. Oke. Ayat ketiga, lahiyatan qulubuhum. Ya, lahiyatan qulubuhum wa asorru annajwal ladzina zolamu hal hadza illa basyarun maslukum. Basyarun mislukum. Jadi alladzina orang-orang zolamu yang orang-orang yang menzolimi diri mereka sendiri, ya, alladzina zolamu hal, ya, dalam konteks, maksudnya dalam urusan, dalam hal, mereka berkata gini, hadza illa basyarum mislukum. Ini tidak lain hanyalah basyar, orang biasa, mislukum, seperti kalian juga, gitu. Oke. Terus afatatuna asihir, apakah kalian akan akan terlena, akan terperangkap lah gitu kira-kira dengan sihir, wa antum tubsirun, padahal dengan sihirnya dia gitu, dengan sihir orang ini nih. Nah, hazanya itu harus dicek siapa haza. Haza adalah Rasulullah SAW. Haza adalah Rasulullah SAW. Oke. Jadi dikatakan ini orang ini, ya, Rasulullah SAW maksudnya, tidak lain kecuali manusia seperti kalian. Apa kalian akan terlena atau terjatuh atau akan terpikat dengan sihirnya dia? Dan padahal kalian wa antum tubsirun, padahal kalian melihat kan, kalian ngelihat orangnya kan gitu. Nah, itu di ayat ke tiganya. Maka di ayat keempatnya, menurut Imam Hafs, qala, berarti dia berkata, siapa yang berkata? Rasulullah SAW. Karena qala, dia berkata, Robbi ya Robku, ya, Robku ya'lamul qaul, mengetahui semua perkataan fis sama iwal ard, di langit dan di bumi. Wa huwa as-sami'u al-alim, dan dia adalah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Qala, siapa? Rasulullah SAW. Dia berkata, dianya siapa? Rasulullah SAW. Dalam qiraah Warsh, bacanya kul Rabbi ya'lamul qaula fis sama'i wal ard. Jadi dalam qiraah Hafs, maknanya Rasulullah SAW bentuknya bentuk pasif. Jadi dia berkata, bentuk aktif. Dia berkata, berarti Rasulullah SAW berkata. Dalam
Riwayat Imam Warsh bentuknya perintah. Jadi Allah memerintahkan. Pertanyaannya, maknanya berubah nggak? Sebenarnya enggak. Karena secara konteksnya, ya, tetap saja kalimat ini keluar dari lisan Rasulullah SAW. Oke? Kalimat ini keluar dari lisan Rasulullah SAW. Itu yang perlu dipahami dulu pertama. Jadi, baik kola maupun kul, dua-duanya datang dari lisan Rasulullah SAW. Itu pertama. Yang kedua, dalam hadis kita pahami bahwa Rasulullah SAW pernah menyatakan, apapun yang keluar dari lisan ini, sesungguhnya adalah kebenaran. Artinya, itu kedua. Yang ketiga, dalam Quran disebutkan bahwa salah satu doa Ibrahim alaihissalam adalah Rabbana waj'alna Rabbana wa ba'ats fihim rasulam minhum. Salah satu doa Ibrahim alaihissalam ketika berdoa tentang kota ya waktu itu belum jadi kota Mekah ya. Ketika meninggalkan mendirikan itu meninggikan fondasi Ka'bah bersama Ismail alaihissalam, dia tahu bahwa Ibrahim alaihissalam sudah tahu bahwa nanti di sini akan ada kaum nih. Nah, maka Ibrahim alaihissalam berdoa, Rabbana wa ba'ats fihim. Ya Allah, bangkitkan dalam mereka, maksudnya di tengah-tengah mereka, dalam kelompok mereka gitu. Rasulam minhum, seorang utusan dari kalangan mereka sendiri, jangan dari luar gitu. Ya kan? Berikutnya apa? Yatlu alaihim ayatika, yang membacakan ayat-ayat engkau untuk diikuti, karena yatlu itu bukan yakro'u. Nah, ini pembahasan terpisah, itu bicara mengenai kata, tapi intinya sekarang dicatat dulu aja. Yatlu alaihim itu artinya adalah yang membacakan ayat-ayat engkau untuk diikuti. Oke, dipatuhi maksudnya, dipatuhi. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Ada dua. Al-Hikmah, ya, jadi Alkitab itu yang Quran. Al-Hikmah, nah Al-Hikmah adalah segala bentuk wahyu yang bukan Quran. Jadi dalam diri Rasulullah itu, SAW, semua apa yang beliau sampaikan adalah wahyu semua sumbernya. Bedanya ada yang Quran dan ada yang non-Quran. Maka itulah yang kita kenal dengan sunnah. Al-Hikmah berikutnya jadi sunnah direkam jadi hadis. Nah, jadi balik kepada ayat ini, konteksnya nggak ada masalah. Walaupun secara jabatan katanya, kola itu adalah kata aktif, jadi Rasulullah SAW yang berkata, kul itu adalah perintah dari Allah Azza wa Jalla, tetapi kalaupun bedanya ya, kalau kul kan Allah perintahkan, Allah Azza wa Jalla perintahkan. Tapi ketika kola, Rasulullah SAW berkata, itu pun sebenarnya wahyu, gitu. Ilham dari Rasul. Kalau ilham kan untuk orang biasa ya, selain Nabi dan Rasul. Tapi itu adalah wahyu, gitu. Bedanya, kalau di kola, Allah merecord, gitu. Merecord perkataan itu berarti di dalam penilaian Allah Azza wa Jalla, ketika Rasulullah SAW mengatakan demikian, itu sesuatu hal yang penting gitu loh. Makanya direkam. Kola, dia berkata, kalau enggak akan direkam oleh Allah dalam Quran. Nah, kemudian kalau dalam kul, perintah Allah untuk mengatakan sesuatu yang penting. Jadi dua-duanya sama-sama jabatannya penting gitu loh, dalam di sisi Allah gitu. Enggak ada yang berbeda hanya jabatan katanya saja. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua, yang pertama tadi adalah ketika statusnya adalah Rasulullah SAW yang berkata, sumbernya wahyu dari Allah juga. Ketika Allah memerintahkan, dari Allah juga. Jadi sama-sama dari Allah dua-duanya gitu loh. Oke, itu yang pertama. Yang kedua tadi, dua-duanya sama-sama penting. Itulah sebabnya Allah Allah rekam dalam Quran gitu. Qala, Allah merekam perkataan
Rasulullah SAW. Sebagaimana perkataan para nabi dan rasul yang lain. Kan direkam oleh Allah. Kola. Musa berkata kola. Isa AS berkata kola. Ibrahim AS berkata kola. Semua kola. Semua direkam oleh Allah. Sekarang pertanyaannya, para nabi dan rasul itu berasal dari mana? Kolanya. Mereka berkata dari mana? Dari lisannya. Lisannya dari siapa? Dari Allah, sama gitu. Itu sebabnya direkam oleh Allah karena itu penting. Kul adalah perintah dari Allah. Maka itu penting. Maka satu dua sama-sama penting. Nggak jadi masalah gitu. Nggak jadi isu gitu. Oke. Terus kemudian nah, tentunya yang ketiga adalah konten dari ayatnya sendiri nggak berubah. Ya kan? Ujungnya adalah mengajarkan kepada kita bahwa Robnya Rasulullah SAW, ya kan? Itu Allah Azza wa Jalla, dinyatakan oleh dia, dinyatakan oleh beliau SAW, ya'lamu al-qaula fis sama'i wal ard, yang maha mengetahui perkataan di langit dan di bumi. Ya, itu adalah fakta gitu. Itu adalah nggak ada masalah kan gitu. Itu adalah kebenaran gitu. Sesuatu yang hak. Jadi bukan kemudian ketika qala Rasulullah SAW menyatakan sesuatu yang berbeda dengan yang kul, kan nggak begitu gitu. Oke. Jadi jelas ya. Ini cukup panjang karena mesti memahami jabatan katanya, pengaruhnya kepada ayat, pada makna, ya kan, dan seterusnya. Ini satu lagi ya, terakhir ya. Jadi karena yang berikutnya mulai rumit, jadi kita perlu waktu yang lebih panjang, dan ini setelah lagi sudah tepat 1 jam. Berikutnya adalah ayat 91. Surah 91 ayat 15. Surah Asy-Syams. Ya. Bunyinya wala yakhafu uqbaha. Ya, wala yakhafu uqbaha. Diterjemahkan, dan tidaklah dia khawatir uqbaha. Uqbaha itu akibat. Ya. Resiko, akibat. Nah. Siapa dia? Balik ke ayat sebelumnya, ayat 14. Ya kan? Fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Itu ayat sebelumnya. Lalu mereka mendustakan dia. Oke, dia. Dianya apa? Balik lagi sebelumnya. Nanti ada lagi sebelumnya. Dianya itu adalah unta betina. Ya, di ayat 13-nya. Ya. Dianya adalah Rasulullah Shalih alaihissalam. Lalu fa'aqrobuha. Fa'aqoruha. Itu adalah menyembelih. Menyembelihnya. Nyanya betina. Itu adalah unta betina. Jadi, maka mereka mendustakan dia dan menyembelihnya. Bukan satu yang sama. Mendustakan dia, yaitu Shalih alaihissalam, dan menyembelihnya, unta betinanya. Fadamdama alaihim rabbuhum. Lalu Allah medamdam. Nah, damdam itu ada terjemahannya, ada analisisnya. Itu bagus itu kata-kata itu, lebih dalam sebenarnya. Tapi gampangnya hancurkan ya. Dan Allah dan dia hancurkan, dia siapa? Allah. Atas mereka, alaihim rabbuhum. Nah, ada penjelasan rabbuhum, Rabb mereka. Bidzambihim, atas kesalahan-kesalahan mereka. Fasawwaha. Lalu sawaha sebenarnya dari sini diterjemahkan diratakan dengan tanah gitu ya. Sebenarnya bukan. Fasawwaha itu sebenarnya jadi ada hubungan dengan damdama. Ini belok sedikit. Jadi damdama itu apa ini? Damdama itu adalah menghancur ratakan. Nah, itu sebenarnya terjemahan yang benarnya. Damdama itu sebenarnya menghancur ratakan. Sawaha itu menyempurnakan. Nah, ini ngeri loh sebenarnya kata-kata ini kalau kita perdalam. Jadi ini belok sedikit ya. Padamdama
maka Allah menghancur ratakan atas mereka, alaihim. Kebayang nggak tuh? Hancur rata datang dari atas. Jadi gini, bayangkan kita punya apa ya? Kita punya misalnya pelat ya, pipa baja ya. Kemudian dari atas ada mesin press yang menekan pipa baja itu press sampai gepeng. Nah, itu fadam dama alaiha. Itu visualisasinya seperti itu. Jadi meremas sampai rata gitu. Itu fadam dama alaiha, dari atas, harus dari atas. Jadi bukan fadam dama lahum, nggak bisa. Alaihim ya. Fadam dama lahum nggak bisa karena harus dari atas bentuknya. Nah, kemudian di lanjutan fasawah, dan Allah menyempurnakan proses itu. Kebayang nggak sih? Jadi ditekan, dihancur-ratakan dari atas, kemudian disempurnakan sampai benar-benar rata, tipis gitu, ibaratnya kayak gitu. Rata dengan bumi. Jadi benar-benar udah nggak ada sisanya gitu. Itu maksudnya. Itu sebenarnya kalau kita perdalam, visualisasi itu ngeri loh. Dicemet itu namanya. Hah? Dicemet. Ya mungkin ya. Azab dari Allah tuh nggak mengerikan gitu. Jadi benar-benar kayak dipres dari atas. Ini bayangin ada kota gitu ya kan, kotanya kaum soleh kan, kaum Rasulullah SAW, itu dihancurkan dari atas sampai mereka tuh gedung-gedung semua bangun rata dengan tanah, kemudian disempurnakan semua peristiwa itu oleh Allah. Jadi benar-benar nggak ada sisanya gitu. Itu ngeri. Nah, kaitannya apa dengan yang kita baca itu adalah di ayat 15-nya. Wala yakhofu ukbaha, dan dia tidak khawatir. Dia siapa? Allah. Allah nggak khawatir ukbaha dengan resikonya, nggak ada resiko bagi Allah gitu. Karena apa? Karena semua ciptaan Allah, semua milik Allah. Terserah Allah. Nah, ini adalah kaum yang membangkang, ya kan? Bagi Allah nggak ada ruginya gitu. Mau mereka apapun terserah, ruginya di mereka. Nah, ini kerugian di mereka gitu lah ibaratnya. Nah, kiroahnya wala yakhofu ukbaha dibaca oleh Imam Wars fa la yakhofu ukbaha. Jadi kalau wala, dan dia Allah tidak khawatir dengan resikonya, dengan kerugiannya, dengan apapun akibatnya, nggak penting bagi Allah. Tapi kalau fa itu maka atau lalu gitu. Bedanya apa? Beda secara maknanya, beda. Ini salah satu tujuan, salah satu manfaat dari 7 ahruf yang pernah kita bahas di kajian tentang 7 ahruf dan qiraah, yaitu memperkaya makna dari ayat-ayat. Kalau ayat dengan qiraah Hafs, maknanya adalah jadi ada 2 hal. Pertama, Allah menghancurkan, membinasakan mereka, dan Allah tidak merasa khawatir dengan apapun. Tidak rugi. Itu maknanya. Allah binasakan mereka dan Allah tidak rugi. Tidak merasa rugi. Yang kedua, Allah binasakan mereka fa dengan summa itu ada kemiripan tapi ada perbedaan. Kemiripannya ada sama-sama koma gitu loh. Jadi kalau misalnya kayak apa ya, summa ba'asnahum ya, summa ba'asnahum. Nah, itu kemudian gitu kan. Tapi kalau fa ba'asnahum itu kalau diterjemahkan yang satu lalu, satu kemudian, tapi bedanya adalah kalau fa itu jaraknya dekat. Cenderung singkat, cenderung cukup dekat lah. Dekatnya itu sangat dekat lah ya. Kalau summa itu kemudian, nah gitu kira-kira kalau diterjemahkan. Sebenarnya kalau diterjemahkan pakai tulisan nggak cocok ya, karena di situ ada perpanjangannya, ya. Summa itu sebenarnya kalau diterjemahkan harusnya kemudian, tulisannya begitu. Kemudian gitu, terjemah tulisan dalam bahasa Indonesia harusnya begitu. U-nya panjang, lalu A-nya panjang, baru bisa mewakili. Summa itu begitu. Nah, jadi kalau balik pada ayat ini, kalau yang satu Allah membinasakan dan Allah tidak merasa rugi. Itu 2 hal yang kombinasi.
Jadi dikombinasikan, terkombinasikan. Kalau dengan kiroah, itu dengan kiroah Hafs, dengan kiroah Warsh, maka jadi begini, Allah binasakan mereka, lalu Allah nggak rugi. Jadi Allah binasakan mereka, koma Allah nggak rugi, gitu. Jadi karena jaraknya dekat, jadi setelah mereka binasa, ya kan, bagi Allah nggak rugi. Kalau yang satu lagi, mereka binasa dan Allah nggak rugi. Jadi dua kombinasi, yang satu gini gampangnya, satu paralel, satu seri gitu. Rangkaiannya satu paralel, satu seri. Kira-kira begitu analoginya. Jadi masalah nggak? Nggak jadi masalah. Karena jadi memperkaya maknanya. Kan yang disorot apa? Yang disorot adalah ayatnya berubah nggak? Enggak. Makna keseluruhannya berubah nggak? Enggak. Ibrohnya berubah nggak? Enggak. Ibrohnya apa? Mereka mendustakan Rasul, mereka mengabaikan perintahnya dengan membunuh unta betina itu, kaumnya Shalih alaihissalam. Kemudian oleh Allah azabnya turun, ya kan? Azabnya itu sangat mengerikan. Mereka dihancur ratakan lalu disempurnakan ratanya itu. Jadi benar-benar nggak ada sisanya. Dan bagi Allah semua itu nggak penting. Maksudnya bagi Allah semua itu nggak ada ruginya, nggak ada pengaruhnya bagi Allah lah begitu. Itu dua-duanya sama ke arah sana gitu konteksnya. Jadi nggak berubah. Oke, itu kira-kira. Jadi kita sudah bahas ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 contoh dulu. 6 contoh dulu. Ini baru di halaman berapa ini? 4. Nah, masih panjang. Contoh yang diangkat sebagai polemik kaitan dengan perbedaan kiroah Hafs dan Warsh. Insya Allah besok di jam yang sama, jam 13 WIB, mudah-mudahan kita lanjut lagi bahas contoh berikutnya yang, nah ini yang hubungan dengan contoh kemarin Pak Iwan tanya. Nanti ada nih, surah 2 ayat 85, mana ya? Ada nggak ya di sini? Oh, nggak dibahas ya. Tapi ada di sini. Saya kemarin baca kok. Nanti ada surat 2. Jadi ini udah mulai masuk nih ke contoh seperti itu. Yang berbeda adalah diakritiknya beda, sehingga cara bacanya beda, sehingga subjeknya berubah. Nah, untuk memahami besok, hari Kamis, kalau saya boleh saran, Iwan Filah, jamaah, coba pelajari lagi sharing saya tentang transisi dalam Quran. Ada di playlistnya Zulfikar Official, channelnya Zulfikar Official, judulnya Transisi dalam Quran. Ya, transisi super cepat. Nah, itu pelajari itu. Karena itu bekal untuk memahami yang ini nanti, yang berikutnya itu. Oke, demikian yang bisa saya sharing pada kesempatan kali ini. Afwan katsirun kabiron, jika banyak kekurangan, pasti banyak kesalahan, banyak ya semuanya salah, kurang, karena ketidaksempurnaan, karena kesempurnaan hanya sesungguhnya hanya milik Allah Azza wa Jalla. Barakallahu walakum fil Qur'anil azim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kabiron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang kalau mau nanya, nanti saya catat. Insya Allah besok dibahas di awal. Oke, Menara Siar, saya sudah nggak live. Silakan yang lain ditutup.